kabar ayah bunda hari ini? Alhamdulillah, semuanya senyum, tidak ada yang cemberut, atau mungkin kalau ada masih ingat gaweane sing tunggal lemah jadi mau waktu limbah-limbah malah kono sekolahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan bunda-bunda Paut Alam El Hakim, yang saya hormati dan saya banggakan ayah bunda wali siswa dari kelompok preschool Kinder E maupun Kinder B, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, yang barokah dan manfaat, sehingga kita semua bisa mendidik dan mendampingi anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dengan segenap cinta untuk anak-anak kita, sehingga kelak kita ketika dimintai oleh Allah pertanggungjawaban di akhirat nanti, maka kita sudah siap dan kita sudah mempunyai jawabannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu. Nah, coba bunda kelompok dicatat ini ya. Nanti kita share di grup siapa yang rajin berangkat parenting, karena parenting itu kita laksanakan hanya 1 tahun 2 kali saja, begitu ya. Jadi ini parenting di semester awal, dan insya Allah nanti ada lagi parenting di semester kedua. Kemudian kita akan jumpa lagi di beberapa kegiatan akhir sana, itu juga nanti insya Allah akan dilaksanakan. Dan yang terakhir itu graduation ceremony, itu memang acara khusus kelompok B, tetapi ayah semuanya akan diundang, begitu ya. Untuk kelompok preschool ini ada 15 siswa ya bunda ya. Nah, ada 15 siswa dari kelompok preschool, coba angkat tangannya. Siapa saja yang hadir? Ada Mas Haidar, Mas Hafid, Mbak Salma, Mas Rangga, Mbak Shirin, kemudian Mas Azam, 6. Oh maaf, Mas Azam kelompoknya dari ya. Ada 5. Mas Rangga, Mbak Sanas, enggak datang. Berarti 5 ya. Nah, berarti 35% bunda. Kemudian dari kelompok Kinder E 1 dan 2. Nah, ini kan ada 18 jumlahnya. Mas Imam, Mas Agam, Mas Bihan, Mas Bimbim, Mbak Naraya 5, terus Mbak Nafila, Mas Wafa, Mbak Arsila, Mas Mbak Asfia, terus siapa lagi? 9. Tadi ada Mbak Eri, berarti 6 bunda. 7
7 sama Mas Kenso. 7 untuk yang kelompok preschool, yang kelompok kinder E 9 saja ini 50% Bunda. Untuk kelompok kinder E 50%. Kemudian untuk yang kelompok B Mas Ali, Mbak Nafla, Mbak Mariam, Mas Dikri, Mas Adnan, Mbak Dina, Mas Fadil, Mbak Syifa, Mas Akar 9. Terus 75%. Alhamdulillah, begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kedatangan pagi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rahma, jadi saya langsung saja. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan ayah bunda yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di El Hakim ini. Sekilas bagi wali murid yang baru tentang profil sekolah El Hakim itu apa sih sebenarnya? Jadi kilas balik, pada tahun 2013 dahulu saya membuka sebuah les, begitu ya, les privat untuk TK. Kemudian pada saat itu saya masih mengajar di salah satu TK alam di Ambarawa. Setelah itu pada tahun 2018 saya memutuskan untuk resign dan kemudian saya fokus di rumah karena saya memiliki 2 anak yang masih balita, begitu. Jadi daripada dititipke kok ngerepoti sedulure mawon, kadang-kadang ngerepoti tanggane, begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di rumah itu pada tahun 2018. Kemudian dari tahun saya fokus di rumah itu saya juga berpikir bagaimana kalau saya juga kembali ke awal, karena dulu sebelumnya sempat ada TPA dan yang kebanyakan itu di sini itu justru dari Asalam, TK-nya di Asalam, nanti pulangnya ke sini, duduk di sini, sore baru dijemput, begitu. Kemudian karena kami tidak ingin nanti taman penitipan ini menjadi ilegal, maka saya ke dinas untuk melaporkan bahwasanya kami siap untuk mendirikan taman penitipan anak El Hakim dengan konsep Green School atau sekolah alam dan berbasis Islamic School, begitu. Dengan konsep yang saya bawa ini dari dinas mensupport sekali, karena di Kecamatan Bandungan ini untuk sekolah alam itu masih jarang sekali. Bahkan memang di kecamatan-kecamatan lain pun biasanya satu kecamatan cuma ada 1, karena memang sekolah alam itu pengelolaannya tidak mudah, baik dari segi bangunan, meskipun kelihatannya sederhana, alah cuma nolatar kok, begitu ya. Tetapi ternyata biayanya juga lumayan, Bapak Ibu. Ternyata membangun gazebo itu kalau misalnya dibangunkan sebuah kotak begitu, ruangan tertutup itu kelihatannya justru lebih mudah membangun yang ruangan tertutup, karena itu akan kelihatan, oh bangunan segini dengan biaya segini kelihatan. Tetapi kalau di sekolah alam kelihatannya sepele, cuma gazebo, ternyata memakan biaya yang cukup lumayan dan perawatannya yang lebih lumayan lagi, begitu. Kemudian pengelolaan kegiatan itu juga berbeda dengan sekolah konvensional lainnya. Jika sekolah konvensional lainnya itu kebanyakan anak-anak belajar di dalam, ada buku panduan dari atasan, jadi bu gurunya tinggal duduk, anak-anak ini nanti dikerjakan ya,
halaman 1 sampai halaman 3. Yang ini diwarnai, yang ini nanti kalau bagus dicentang, kalau jelek disilang, begitu. Tetapi di sekolah alam kita tidak mengajarkan kegiatan yang menurut kami itu kegiatan tidak nyata, begitu ya. Jadi anak-anak belajarnya hanya melihat gambar mobil di buku, ini ada gambar tanaman, semuanya bersifat apa Ibu? Semu, hanya gambaran saja. Nah, di sekolah alam ini persiapannya bunda-bundanya pun harus matang ketika menyiapkan program. Makanya kadang-kadang ketika pulang bunda masih sibuk menyiapkan untuk kegiatan esok hari. Ketika datang, ini nanti ada daunnya, karena daun bahan-bahan alam yang kita gunakan itu ada yang ketika dipetik kemarin, hari ini sudah tidak fresh untuk digunakan, dan seterusnya. Begitu deh. Jadi itulah perbedaan, gambaran perbedaan sekolah konvensional dengan sekolah alam. Nah, ketika setelah masa-masa pandemi itu kemudian Menteri Pendidikan atau yang sering kita panggil Mas Menteri Pak Nadiem Makarim itu kemudian menyerukan tentang kurikulum merdeka, maka sesungguhnya kurikulum merdeka itu sudah dilaksanakan oleh sekolah alam sejak awal. Jadi pembelajaran yang terfokus kepada anak-anak bebas menentukan dan memilih kegiatannya sendiri, dan bunda selaku fasilitator atau memberikan fasilitas. Anak mau bermain apa? Ini bunda punya ini, silahkan. Begitu. Kenapa kurikulum merdeka ini begitu gencar sekarang ini di Indonesia? Karena sesungguhnya di luar negeri untuk anak-anak PAUD, yang mana kalau di luar itu anak PAUD itu usianya mulai 0 sampai 8 tahun. Jadi 8 tahun sampai kelas 2 itu masih terhitung PAUD, tidak dituntut untuk calistung. Tetapi kebanyakan di Indonesia di PAUD itu sudah, ayo hitung 1, 2, 3. Berarti isi now itu isinya hitung-hitungan sama membaca. C, A dibaca apa? C, B, A, ba. Nah, seperti itu biasanya kita memberikan dikte kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan di sekolah alam ketika pagi itu diawali dengan pembukaan senam bersama dengan tujuan melatih motor kasar anak. Jadi motor kasarnya anak-anak itu dilatih dengan mengikuti kegiatan-kegiatan senam pagi dengan berbagai irama. Jadi senamnya memang ganti-ganti. Biasanya senam itu lagunya itu ya sudah itu saja. Begitu ya. Kemudian setelah kegiatan senam, anak-anak dilatih leadership, kepemimpinan dan juga kedisiplinan melalui kegiatan baris berbaris. Ada satu teman bergantian belajar menyiapkan. Siap, nah, bunda-bunda mungkin nggak tahu di rumah ini anakku ki kedinan loh. Ternyata di sekolahan berani menyiapkan teman-temannya. Begitu. Jadi skill yang ingin kita tonjolkan ke anak-anak, bahwasanya anak-anak yang pandai berhitung tetapi dia tidak pandai dalam bersosialisasi itu juga akan ketinggalan. Anak-anak yang pandai membaca tetapi tidak pandai dalam merawat dirinya itu juga akan mengakibatkan beban di masa yang akan datang. Begitu. Nah, setelah kegiatan baris berbaris, maka anak-anak masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan doa bersama, kemudian murojaah surat-surat pendek, doa sehari-hari, dan hadis-hadis.
Pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, apakah ayah bunda tahu anak-anak saya itu hafalannya sampai mana ya? Nah, coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, saya tahu bunda, anak saya itu kalau pulang itu tak tanya, nak tadi di sekolahan diajarin bunda surat apa? Yuk sebelum bobo kita murojaah dulu. Surat apa tadi? Allah bu. Ya yuk, Bismillah. Apakah begitu? Atau enggak tahu saya bunda? Gimana? Nggih. Nah, bagaimana jika ketika anak ditanya kok lupa? Kira-kira apa yang ayah bunda akan lakukan? Coba sekarang. Nah, karena ini memang kelas orang tua ya, ayah bunda ya. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang dituntut untuk menjadi lebih baik, tetapi mari ayah bunda juga menjadi lebih aktif dan lebih baik. Kira-kira apa bunda? Terima kasih. Nah, ini nanti menjadi pertanyaan dan kita harus mencari jawabannya. Ketika anakku pulang kok ditanya kok lupa tadi diajarin bunda apa toh? Lupa bu, nggak tahu. Nah, apa yang ayah bunda lakukan? Oh ya sudah, kalau lupa udah sana main saja. Apakah begitu? Atau dipancing-pancing? Oh kayaknya bunda di grup itu ada tadi kamu diajak bunda untuk mengelompokkan warna yang merah itu kayak apa toh? Coba ini kalau bajunya mama ini warnanya apa ya? Hitam loh, kok hitam? Mama pakai baju yellow loh. Nah misalnya suratnya apa tadi? Suratnya surat Al-Baqarah loh. Oh masih preschool kok surat Al-Baqarah? Ya surat apa mah? Mama juga lupa. Nah, jangan-jangan begitu. Nah, jadi ayah bunda untuk kelompok preschool itu kita mentargetkan anak-anak punya hafalan. Meskipun hafalannya itu kalau disuruh maju sendiri itu juga belum hafal, tetapi itu adalah pola pembiasaan. Pendekatan salah satu cara untuk kita menstimulasi anak agar anak-anak itu mengenal siapa Tuhannya, Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu ada surat-surat yang itu kalau dibaca itu berpahala. Membaca bismillahnya saja itu pahalanya banyak sekali. Apalagi membaca surat-suratnya. Surat An-Nas, surat Al-Falaq. Ibunya Mas Alif tahu, Mas Alif sampai hafalannya surat apa? Surat Al-Fatihah. Mas Alif itu An-Nas sudah lancar, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr. Kalau yang sendiri bisa. Kalau yang lain-lain di kelas itu karena memang suratnya panjang-panjang ya. Dan Bapak Ibu, bunda mengajari di sekolah itu kan setiap pagi murojaahnya bersama-sama. Nah, yang kami harapkan itu kerjasama dengan ayah bunda. Jadi kalau pagi di murojaah dengan bunda dan teman-teman, maka sorenya atau malamnya diulang kembali dengan ayah bunda. Suratnya apa? Surat Al-Humazah. Al-Humazah itu gimana bunyinya? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah. Punya, oh saya aja ngapalke susah kok. Malah kon marahi anak ini. Oh, ternyata begitu. Nah, jadi dengan mengajar anak-anak kita itu kita menjadi pembelajar. Wah lah jari bunda kon marai hafalan nek bengi dulu berarti aku tak buka sih. Wong kitabku ki kalau jeneng lemari rong tak buka-buka awet kosong. Nah, misalnya seperti itu, ayo dibuka lagi. Kita ajarkan anak-anak kita. Jadi sebelum tidur mohon maaf tahadus bil ni'am. Jadi
ini bukan sebagai salah satu apa ya istilahnya pamer begitu ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama itu kelas 1 SMP itu kan khatam Al-Quran. Dulu waktu TK itu bagaimana menstimulasinya. Jadi sebelum tidur itu saya tanya, kamu hafalannya di sekolah sampai surat apa? Karena kalau saya mengandalkan di sekolah saja, ketika hafalan di sekolah itu satu hari satu kali. Sudah kan Bu? Karena saya yakin ibu-ibu juga nggak mau kalau anak panjenengan itu dari jam 8 sampai jam 10 diajak hafalan terus. Anaknya pun juga nggak mau. Nah, biar memorinya anak-anak ini tetap menempel, maka salah satu caranya adalah diulang. Karena mencari ilmu itu tidak mudah, tetapi menjaganya justru lebih sulit. Seperti halnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan memasak. Kalau mau bikin baceman tempe yang luar biasa, bumbunya, caranya, tapi tidak dipraktekkan, besok suatu saat ketika mau masak, wali aku dulu pas pelatihan itu ternyata biar enak itu bumbunya itu oseng dulu, ditumis dulu, terus airnya dididihkan dulu. Nah seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak ayah bunda yang didapatkan di sekolah, kalau tidak diulang-ulang nanti akan cepat hilang. Nah harapan kami kita berkolaborasi antara ayah bunda dan juga kami berkolaborasi. Bunda-bunda sudah memberikan info, udah hafalannya belum ya Bu ya? Nah biasanya hanya kegiatan-kegiatan poinnya, inti kegiatan. Nah besok ayah bunda yang ketika anaknya ditanya lupa nggak tahu, berarti tipsnya ayah bunda boleh WA ke bundanya. Bunda, untuk hafalan surat bulan ini apa ya di kelompok preschool? Oh, bulan ini surat An-Nas, bulan depan surat Al-Falaq. Jadi mohon diulang-ulang setiap hari di rumah bersama ayah atau bunda. Lah ayah sama ibuku aja nggak mau kok. Nah kadang-kadang ada anak-anak kalau ditanya di sekolah, ayo kok belum hafal. Lah ayah sama ibuku aja nggak mau. Ayahku sudah tidur, katanya capek. Ibuku malah mau pergi dulu, sama tadi telepon temennya. Nah begitulah anak-anak ya. Itu tadi sekilas tentang sekolah alam. Jadi mohon Bapak Ibu nanti bisa misalnya artinya kami memberikan pandangan bahwasanya sekolah konvensional dengan sekolah alam itu memang ada perbedaannya. Bedanya di mana? Baik di tempat, di pengelolaan maupun di kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rahma itu juga sudah kita rencanakan ketika liburan sekolah. Jadi liburan sekolah itu anak-anaknya libur, tetapi bundanya ada jadwal atau shift untuk membuat perencanaan program selama 6 bulan atau 1 semester. Dan ini yang disampaikan Bunda Rahma tadi adalah kegiatan semester 1 itu sudah kita diskusikan. Nanti bulan ini kegiatannya ini, bulan ini kegiatannya ini, seperti itu. Dan yang kami amati, meskipun banyak sekali teman-teman kami yang ketika kegiatan itu masih dadakan. Makanya kemarin ada tawaran, ini ada promo di salah satu tempat wisata di Banyu Kuning. Sebenarnya saya kepingin sekali Bu, tapi itu belum masuk di daftar kami. Padahal ketika kami melakukan kegiatan outing itu ya disesuaikan dengan tema saat itu. Tujuannya apa? Biar lebih mengenal anak-anak. Bukan ada promo ini ya sudah kita tinggalkan, kita ke sana saja. Kalau tidak ada hubungannya berarti itu percuma, begitu ya. Kemudian ayah bunda di tempat kami itu juga tidak ditunggui anak-anak. Alhamdulillah ya, untuk kelompok preschool 3 bulan ini sudah nggak ada yang ditunggui. Bahkan
Berapa itu? Mas Kansel berapa bulan itu Bu? 1 bulan? Nggak ada ya? Nah, ada yang sempat mau putus asa. Bunda ini setiap hari mau berangkat kok nangis, rewel. Saya jadi pusing. Nggak harus berangkat kerja malah ini adi mandi ini tuh nangis. Diterking tekan sekolahan yo semangat dicandak Bunda Mise, digendong, diajak sana sini baru diem ini gimana. Begitulah ayah bunda. Seperti halnya ayah bunda-bunda menyapih anak-anak ketika sudah selesai waktu menyusui. Itu bagaimana? Menangis dulu. Anak-anak menangis, ibunya lebih menangis. Seandainya perlu sampai kelas 6 pun nggak akan saya sapih. Begitu. Karena mesake rasanya. Begitu juga ayah bunda menyekolahkan anak juga sama. Tapi kalau nggak tak sekolahnya nang omah ya isine mong dolanan, mbek nyekeli HP, dikandani angele sakaruan. Nah, demi itu untuk anak-anak kita yang lebih baik lagi, maka kita pun harus menyiapihnya. Insya Allah yang mau telaten, mau sungguh-sungguh, ya insya Allah bisa ya Ma. Alhamdulillah. Mbak Naraya sudah hebat. Kalau moodnya anak-anak itu hampir semua anak sama. Anak-anak itu moody. Jadi kadang-kadang 1 bulan rajin berangkat sekolah, 1 bulan bolong-bolong. Kadang-kadang sekolah itu bangun gasi, mandi sendiri, makan sendiri dan lain sebagainya. Besoknya nggak mau sama sekali. Ditaruh kamar mandi malah guling-guling misalnya. Begitu, ya. Itu memang anak-anak seperti itu. Kemudian ayah bunda yang ingin saya sampaikan lagi, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan ayah bunda yang sudah mendukung kami baik ketika kegiatan kemarin itu ada visitasi akreditasi. Itu memang yang kita ajukan itu usia 4-5 tahun atau kelompok kinder E yang kemarin berkat dukungan ayah bunda semuanya, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Ada ayah bunda yang mensupport kami tidak dengan tenaganya juga tidak apa-apa karena bisa dengan yang lainnya. Ada yang mendukung kami dengan pemikirannya juga alhamdulillah. Ada yang mensupport kami dengan kemarin itu ada snack, ada minuman dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga rezeki panjenengan bertambah, berkah bertambah melimpah. Amin Allahumma amin. Dan untuk hasil visitasi akreditasi itu memang belum keluar karena masih ada beberapa tahap lagi. Jadi apapun hasilnya ayah bunda, kalau dari tahun 2018 sampai sekarang 2022 itu kami baru jalan 4 tahun, begitu nggih. Tetapi kami sudah berani maju dalam arti di lembaga-lembaga yang lain ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun baru maju. Yang setelah kami itu banyak. Tetapi berkat dukungan ayah bunda dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, ada Bunda Lia, Bunda Rida, Bunda Ulin, Bunda Tika, Bunda Rahma dan Bunda Cita. Mohon maaf hari ini izin karena masih sakit. Itu mereka semuanya siap. Saya tanya gimana Bun, siap maju akreditasi? Insya Allah siap ya, sudah tidak apa-apa. Masalah hasilnya kita serahkan sama Allah, begitu ya. Karena saya sendiri mendampingi akreditasi di beberapa lembaga PAUD itu. Ada yang sebenarnya untuk beberapa indikator penilaian itu belum ada, tetapi dibuat setelah penilaian karena masih diberi kesempatan. Jadi saya di sana memperagakan, ditanya sama asesor, anak-anak pernah nggak diajarkan berhitung dengan memakai bahan alam, misalnya batu-batuan? Di situ nggak ada. Jadi yang disediakan dokumentasi ketika berhitung pakai apa itu di worksheet itu di lembar kerja itu. Nah akhirnya
saya dan beberapa teman yang menunggu itu membuat dulu seolah-olah anak-anak itu sedang bermain menghitung pakai batu-batuan. Kami foto dan kami kirimkan aksesornya. Ada banyak sekali. Dan nilainya itu Bu. Makanya saya enaknya gitu ya. Jadi penilaian itu yang menilai manusia. Jadi kadang-kala bisa jadi yang dinilai manusia ini bagus, ternyata dinilai yang lain itu nggak bagus. Menurut saya ini nggak bagus, ternyata bagus menurut tim asesor begitu. Jadi ini bunda-bunda saya tegaskan sekalian untuk masalah hasilnya. Insya Allah tidak masalah. Nanti 5 tahun lagi kita ajukan akreditasi lagi kalau misalnya belum memuaskan. Yang penting kita sudah berani maju. Dan mohon doanya juga ayah bunda, besok hari Senin yang awalnya hari Selasa insya Allah diajukan. Kita juga akan ada visitasi lagi dari JSAN, Jaringan Sekolah Alam Nasional, yang di Indonesia itu digagas oleh Insinyur Lendonovo. Tetapi beliau juga sudah dipanggil oleh Allah di usianya yang juga lumayan belum sepuh, masih muda. Jadi sekarang kita nanti ikutnya regionya, kan sekolah alam itu dibagi di beberapa regio. Kalau yang di Jawa Tengah berarti regio 5, nanti di Jawa Barat regio 4 kalau nggak salah, di Jawa Timur, kemudian ada yang di Sumatera, ada yang di seluruh Indonesia gitu ya. Itu nanti insya Allah hari Senin besok ini kita akan divisitasi begitu. Mohon doanya semoga lancar dan kita juga bisa masuk menjadi keanggotaan itu. Jadi nanti kita bisa tambah-tambah ilmu dan juga ilmunya bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Kemudian ayah bunda, untuk kelompok B khususnya dulu sudah, dan kelompok A ya. Jadi kalau untuk pembelajaran di PAUD itu memang anak-anak sedang asik-asiknya bermain. Tetapi untuk kelompok A, dalam rangka menyiapkan anak-anak ini untuk masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka di jam kedua setiap hari Senin dan Kamis itu anak-anak sudah distimulasi oleh bunda-bundanya itu mengaji memakai qiraati. Jilidnya memakai qiraati. Jadi qiraati itu cara membacanya cepat. Misalnya A, ba, ta, sa. Misalnya 2, bata, saja, baja, begitu. Bukan ba, ja, ta, sa, tapi 2 cepat. Kalau 3 berarti sabaja, 3 cepat. Dan untuk buku membacanya ini adalah Fun Reading jilid 1 untuk kelompok A dan kelompok B yang masih ada di jilid 1. Ini saya dulu membuat ini waktu di Ambarawa, kemudian saya minta tolong untuk didesain ulang, dan ini kemarin sudah saya rubah, saya tambahi lagi atau saya inovasi. Jadi anak-anak nanti akan mengenal ini cara membacanya sama dengan cara membaca jilid qiraati a ba a ba ba. Kemudian yang di kotak ini pengenalan hurufnya A, B, begitu. Ca gitu ya. Jadi metode yang lama dengan meja itu lebih baik ditinggalkan. C aja, D ada, karena itu akan anak-anak jadi lama untuk membacanya begitu. Nah, ayah bunda, kami tidak mewajibkan putra-putri panjenengan untuk memiliki buku ini, tetapi monggo jika panjenengan kok menghendaki di sekolah sudah diajari bunda, nanti di rumah juga bunda ulang lagi, itu boleh. Nanti bisa menghubungi bundanya dan mengganti biaya cetak 15.000. Mahal apa mboten Bu? 15.000. Saya tuh kemarin dipeseni sama almarhum, sama abah, lawang buku kok didol, mbok yo men diwaca, manfaatnya itu nanti bisa dinikmati
ketika kamu sampai ke akhirat. Ini bukan dijual, Bah. Ini itu cuma ganti ongkos cetak saja. Karena cetaknya itu kan ganti, ada ongkosnya. Dan karena cetaknya kita juga terbatas hanya untuk kalangan sendiri, cetaknya sedikit. Padahal kalau cetaknya itu misalnya kok ribuan, mungkin harganya cuma 5.000. Begitu. Ngerti nggih? Tidak harus, terutama yang kelompok preschool nggak usah dulu. Karena kelompok preschool itu baru pengenalan A, B, C, D, E, F, G, begitu. Tetapi harapannya ketika nanti Bapak Ibu kok mau membeli, itu di rumah ya jangan diabaikan. Tapi anak-anak dilatih dengan cara tidak dipaksa. Di sini sudah ada panduannya. Nanti kalau yang jilid 1 kok sudah selesai, boleh ganti jilid 2, terutama untuk yang kelompok B. Ngaten nggih? Yang kelompok B, harapan saya nanti keluar dari sini itu sudah lancar membaca. Alhamdulillah ini sudah saya praktekkan dengan anak-anak saya. Dulu TK kecil itu sudah lancar membaca. TKB itu anak saya ketika didikte, coba Ibu sebutkan hurufnya. Kalau Semarang itu TKB SEMARANG, Semarang. Tak suruh baca buku dibalik sudah bisa. Tetapi ayah bunda, anak-anak itu tidak sama. Begitu nggih? Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan. Hello, Mas Azhar wis iso maca, kok Mas Alif kok belum misalnya. Karena Mas Azhar dan Mas Alif itu keluar dari ibu yang berbeda. Kalau keluar dari ibu yang sama saja beda loh. Nah, kakaknya itu rajin membaca. Dari kecil sudah pintar baca. Lah, adiknya itu sekali kalau disuruh baca, senengnya itu main Lego. Kalau lihat buku itu kayak lihat monster gitu, selak lari misalnya, begitu ya. Jadi setiap anak punya kelebihan sendiri-sendiri. Biasanya generasi pembelajar yang ayah ibunya suka membaca buku, insya Allah anak-anaknya juga suka baca buku. Kalau yang ayah bundanya tidak suka membaca buku, ya mohon maaf, jangan sedih. Memang anak itu peniru yang ulung. Di rumah itu ibunya yang dipegang itu ada wortel, ada sawi, ada ini. Anaknya pengennya apa? Madai sawi, madai cendol, madai apa, dibungkus mau dijual. Hebat nggak? Hebat. Tidak semua anak itu harus jadi bu guru. Biarkan bu guru saja yang rajin membaca. Ada anak-anak yang besok aku mau jadi bos sayuran. Aku mau jadi petani sukses, nanam kembangkul, nanam wortel, nanam sawi. Sawahku besar sekali loh bunda, aku bisa macul. Tidak apa-apa, jempol itu. Begitu. Hanya saja ibu harus tahu, oh anak saya ini memang berbakat di sini. Mulak ngomongane kok rada angel. Yo sing penting aku sabar. Aku kontak-kontak bunda ini. Bunda, ini kalau di sekolah bacanya gimana ya bunda? Gitu. Ngoten nggih. Jadi diajari dengan waktu yang sama, dengan buku yang sama, dengan bunda yang sama, hasilnya berbeda. Karena anak-anak di sini itu ibaratnya tanaman itu berbeda-beda. Ada yang sawi, ada yang jagung, ada yang wortel, ada yang kentang dan lain sebagainya. Tidak akan tukulnya sama jadi buah durian semua. Nanti malah kaget jenengan, loh, anakku kok nganu beda karo aku karo Pak nih. Nah gitu ya. Jadi setiap anak itu berbeda. Yang penting ikhtiar kita itu sama. Sama-sama berikhtiar, sama-sama bersungguh-sungguh, sama-sama ikhlas dalam mendampingi putra-putri kita. Itu. Kemudian selanjutnya, oh sudah ya. Ini tadi baru sambutan tapi panjang sekali. Sekarang kita masuk ke kegiatan parentingnya Bapak Ibu. Nah, insya Allah untuk parenting yang akan datang, saya ingin memanggil seorang psikolog. Kebetulan beliau itu teman saya juga, jadi seorang psikolog. Hanya saja kami
mau mengabsen. Kenapa kami absen dulu? Karena kalau kita sudah mengundang narasumber dari luar, itu kan kalau yang datang itu kok masih 30%, masih 50%, ya nanti audiennya jadi kurang gitu, begitu ya. Nah, begitu. Kita cek jam 9.13 ya. Waktu saya sampai jam 10. Ayah bunda, ini karena di luar ruangan, jadi memang tidak begitu jelas. Ayah bunda, siapakah guru terbaik buat anak-anak kita? Mohon dijawab. Siapakah guru terbaik buat anak-anak kita? Orang tua. Berarti kalau gurunya Mas Alif itu siapa? Ibu. Gurunya Mbak Naya, oh ibu. Gurunya Mbak Nafla, Mbak Mariam, ibunya. Gurunya Mas Aga, Mbak Salma, ya ayah, ibunya. Begitu. Ya. Enggak iya atau bunda, saya kok enggak pede. Misalnya, saya tuh nggak bisa ya, dikandani rangel kalau sama saya. Gitu. Sebelum kita merasa nggak pede, aku nggak pede nih jadi gurunya anak saya. Makanya pokoknya awet cilik, nek iso awet setahun, tak titipke, tak tinggal kerja, duitku akeh. Nah, begitu ya. Enggak ya. Nah, siapakah anak kita? Bunda, coba bunda video yang saya ingin memperlihatkan sebuah video untuk ayah bunda. Monggo sambil dinikmati snacknya. Bukan. Yang satunya. Nah, kita lihat dulu sama-sama. Snack ini dipesan dari ibunya Mbak Alena. Monggo yang mau ada hajatan bisa pesan ke Mbak Alena. Untuk minumnya dari ibunya Mas Bindi, monggo silakan yang mau pesan bisa ke ibunya Mas Bindi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun suami aku. Alhamdulillah saya bakalan kasih kado untuk suami aku, kado yang terindah untuk kita, aku dan suami. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe untuk channel teman-teman kita. Serius, ayo. Oke. Pengen ngerti kan? Oke, bagus gitu. Ya, ini ada sebuah video. Iya. Kemana kamu? Aja bu. Ya, ini sorry hasil karena pocong. Ya. Sini, hasil yang paling ujung. Iya, ini sore. Ya bu. Pasangan suami istri. Iya maksudnya kalau hasilnya cuma satu strip. Tapi untuk Udah di kau kan udah dicoba sama punya. Kayak iya tapi kan itu kan nggak aku lakukan. Kalau garisnya cuma satu ayah
Turun ke atas. Mas. Mas. Jadi iya kan? Nangis juga. Benar lagi jadi ayah. Ayah Bunda, kita mereview kenangan kita ketika pertama kali kita menikah. Kemudian ayah dan bunda mengharapkan, ingin sekali memiliki seorang anak. Kemudian ada kabar datang bahwa ibu positif. Nah, itu rasanya bagaimana? Mungkin itu adalah sebuah rasa yang tidak bisa digambarkan senangnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih, begitu. Gitu ya. Bahagianya kita diberikan anak. Berarti intinya itu yang minta anak itu kita atau orang lain, Ibu? Kita yang menginginkan anak-anak kita itu lahir. Kita berdoa setiap hari biar kita itu diberikan anak. Tapi tanpa kita sadari, begitu kita sudah diberikan, kita lupa akan kewajiban kita, bahwa ketika kita sudah diberi anak itu untuk apa. Begitu ya. Yang meminta siang dan malam, suami istri berdoa, ya Allah, sudah 1 tahun, sudah 2 tahun kok hari dikasih toh ya Allah. Apa saya ini belum bisa jadi orang tua yang baik ya, kok gak dikasih-kasih. Itu kemarin teman saya yang baru saja 2 bulan menikah malah sudah lahiran, misalnya. Ngerti ya? Ternyata itu kita yang minta, Bu. Kita yang minta. Secara tidak langsung kita itu mengatakan bahwa saya itu sudah siap menjadi orang tua. Tetapi kita tidak pernah belajar bagaimana menjadi orang tua. Saat Bapak Ibu memutuskan untuk bekerja, Bapak Ibu itu siap rela mengikuti masa training, siap rela menjadi karyawan untuk bisa menjadi juragan, uang latihan dulu. Tetapi ketika kita menjadi orang tua, kita lupa untuk belajar bagaimana seharusnya aku nanti ketika menjadi orang tua. Dan itulah yang sering kita lupakan. Padahal kalau dagangan nanti kita tinggalkan semua. Tapi kalau anak kita itu nanti adalah investasi kita, baik sekarang di dunia maupun sampai nanti ketika kita di akhirat. Nah, jadi siapakah anak-anak? Siapakah anak-anak itu? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, anak itu adalah penyejuk hati. Penyejuk hati bagi siapa? Bagi orang tuanya. Betul apa? Betul. Betul gak? Buktinya tahu panjenengan itu positif itu aja sudah. Rasanya kalau misalnya nanti anak panjenengan lahir terus tak ijoli,
cacat itu boleh enggak? Enggak boleh, jangan. Lah anaknya kok nek wis gede nakal enggak apa-apa. Begitu ya. Karena anak itu memang investasi bagi orang tua. Anak itu terbuat dari darahnya ayah dan ibu, dagingnya ayah dan ibu, otomatis di situ juga banyak sekali mengalir darah ayah dan ibu, termasuk kebiasaan ayah ibu orang, kemudian perilaku ayah dan ibu, begitu. Kemudian yang kedua, anak itu adalah perhiasan dunia. Kenapa dikatakan perhiasan dunia? Perhiasan itu kan sesuatu yang menyenangkan. Betul ya Bu? Ada yang pakai gelang atau cincin hari ini? Kenapa kok pakai gelang, kok pakai cincin? Kenapa Bu? Bapak-bapak tahu kenapa kok ibunya minta dibelikan gelang atau cincin? Ada yang tahu? Untuk perhiasan, men bojoku ki men cantik, men senyum. Ada gelangnya, ada cincinnya untuk perhiasan. Sama begitu juga anak-anak. Ketika bapak ibu jalan-jalan ke rumah mertua, ke rumah saudara, yang ditanyakan, kamu tadi kesini modelnya apa? Yang ditanyakan anaknya mana? Oh, sudah tambah lagi satu. Wah, cantiknya. Wah, pinternya. Begitu. Anak itu sebagai perhiasan orang tua. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, anak itu juga bisa menjadi fitnah atau ujian. Banyak nggak bapak ibu itu gelut karo tonggone gara-gara anaknya? Ada. Anaknya rebutan mainan, habis itu plek. Nah, ada yang berdarah-darah. Mbak, anakku gitu, nakal nih, jatuh si anakku sampai getayan. Masa anakku kayak itu gara-gara anak, sampai bapak ibu itu rela petentengan, angkat sarung. Maksudnya angkat sarung membela gitu loh Pak. Itu membela anaknya, begitu ya. Itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwal, uang kalian, harta benda kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah di dunia ini. Selain itu, tidak hanya berantem dengan tetangga, dengan saudara, anak juga menjadi fitnah kita kepada Allah. Aku lali nggak sholat maghrib, lah anakku rewel. Lah aku malah ora poso, wong mau esuk-esuk ki kon ngentekke susune anakku. Kok bisa? Gitu ya. Jadi meninggalkan perintah Allah dengan alasan anak, itu namanya anak kita menjadi fitnah buat kita. Neng-nengan karo koncone sampai 3 bulan, bahkan ada yang 3 tahun, gara-gara anake ngumpet ke sandale anake, terus orang ngaku, terus ibune marah, malah ibune sing satu ki melu-melu nesu. Oh, sampai tahunan Bu, gak tanya-tanya. Itu, Masya Allah. Ternyata selain menjadi apa tadi? Qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, anak juga bisa menjadi fitnah bagi kita orang tuanya. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi musuh. Halah, anakku bisa menjadi musuh. Musuh yang selalu melawan orang tuanya ketika diajarkan atau diperintahkan untuk taat kepada Allah, maka anak ini melawan, maka itu namanya anak menjadi musuh bagi orang tua. Nah, kemudian bagaimana solusinya biar anak-anak kita itu tetap menjadi penyejuk hati kita, penyejuk mata kita?
dan tetap menjadi perhiasan yang indah ketika di dunia kita maupun nanti di akhirat kita, tidak menjadi fitnah dan juga tidak menjadi musuh kita, maka orang tua harus tahu kuncinya. Begitu nggih, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, anak adalah cerminan orang tua. Maka apapun yang kau harapkan padanya bergantung pada caramu memperlakukannya. Hadis riwayat Tabrani, berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Ini adalah seperti hukum alam. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka anak-anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Kok bisa? Karena orang tua, mohon maaf, karena anak-anak kita akan meniru perilaku kita. Anak-anak ini melihat bagaimana Mbak Nafla melihat ibunya, ketika ibunya, Dik Nafla, yuk kita kirim makanan ini buat Mbah. Nah, kenapa Bu? Karena Mbah itu suka sekali nasi jagung. Yuk kita bawakan ke Mbah, yuk. Nah, dengan cara seperti ini, anak ketika besar nanti juga akan meniru orang tuanya. Oh, dulu ibu suka membawakan makanan buat Mbah, maka aku besok juga akan membawakan makanan buat ibu. Tapi kalau anak melihat tingkah atau perilaku orang tua yang gemar sekali berbicara yang tidak baik kepada orang tuanya, yang suka melawan atau membantah, maka secara tidak langsung maka anak-anak juga belajar dari orang tua bagaimana bersikap dan melawan orang tuanya sendiri. Paham sih Bu? Nah, itulah kenapa orang tua itu adalah guru utama dan guru yang terbaik bagi anak-anaknya. Bunda-bundanya di sekolah itu ada waktu setengah hari dengan anak-anak. Setelah itu, sebelum ke sekolah dan setelah pulang ke sekolah, maka gurunya itu adalah orang tuanya. Dek, Mama kok pusing kepalanya? Kenapa? Karena ketika anak-anak ibu, ini aku warnanya merah apa kuning ya? Kalau mewarnai apa-apa, sebentar toh, Mama baru ini loh. Sama, begitu ya. Jadi sebenarnya kita itu mengajarkan kepada anak-anak itu lebih banyak. Orang tua itu mengajarkan anak-anak lebih banyak. Kalau bunda-bunda di sekolah itu mengajarkan, oh ini warna merah, oh ini warna putih, oh ini warna kuning, ini 1, 2, 3, ini A, B, C. Nah ini kalau kuning ya sama kuning, kalau ini ya sama ini. Oh ini ciptaan Allah, ini buatan manusia. Oh ini Pak Tani itu kerjanya begini. Tetapi sesungguhnya guru yang sesungguhnya adalah ayah dan bunda semuanya, yang setiap hari mengajarkan kepada anak-anak kalian, dan nanti panjenengan juga akan melihat hasilnya. Bagaimana saya mendidik anak-anak saya, itulah berarti yang saya dapatkan. Ada orang tua itu yang tidak tegaan. Mama, aku mau minta ini. Oke. Mama, aku minta ini loh. Kok lagi kemarin kan sudah ya. Mama, aku ini loh bagus loh. Kan sudah punya 3. Enggak mau. Pokoknya aku mau minta ini. Kalau enggak aku mau nangis. Ya ini sudah. Nah, kira-kira perilaku seperti itu ayah bunda ini membantu anak-anak atau sebenarnya sedang memberikan masalah kepada anak-anak? Gimana Bu jawabannya? Gimana? Memberikan masalah. Jadi tahu jawabannya, tapi kadang-kadang daripada rewel lah Bun, toko gitu nggih. Apalagi nak rewelnya di depan umum, saya malu sekali Bun.
Begitu. Padahal ketika panjenengan menciptakan satu masalah untuk anak, maka ini akan berkelanjutan. Sehingga ada yang namanya anak tantrum. Kalau nggak dikasih, maka dia nggak akan diam nangisnya. Kalau sudah nggak diam, ya pokoknya satu, ya sudah, kamu minta apa? Nah, itu adalah pola asuh yang kurang baik. Jadi, monggo dirubah. Anak boleh mendapatkan hadiah, itu termasuk salah satu hak anak. Tetapi ada syaratnya. Nanti ketika Mas Azam ini sudah membereskan sepatu, sudah menaruh tas di tempatnya, sudah ganti baju dan cuci tangan, ibu kasih hadiah. Apa mah? Maem sama sayur dan nugget. Enak sekali, hadiah tidak harus mobil, Ibu. Hadiah tidak harus mainan. Tetapi pujian, kata-kata anak bisa melakukan sesuatu. Berikan pujian. Alhamdulillah, Mas Haidar tadi di sekolah sudah tidak nangis. Ibu tadi telah menjemputnya, tapi hebat, kata Bunda, gak rewel. Wah, Mas Haidar memang anak ibu yang luar biasa. Nanti mau dikasih hadiah sama ibu. Apa bu? Ibu punya buku cerita. Kok anaknya nggak suka ya? Nggak apa-apa. Yuk dilihat-lihat sama ibu. Nah, itu juga termasuk memberikan hadiah dan menstimulasi anak untuk menyukai membaca. Kalau kemarin-kemarin ketika pergi hadiahnya mainan, mobil derek, mobil truk, besok diganti. Kadang-kadang hadiahnya ada makanan 5. Loh, kok makanannya 5? Karena hari ini Mas Agam mau berbagi. Berbagi itu hebat. Mas Agam jadi anak yang hebat. Yuk, tuh temanmu yang di depan itu kita bagi. Ini, yeay, Mas Agam hebat, mau berbagi. Begitu. Jadi ini menguatkan karakter anak-anak. Suka berbagi, melatih kedisiplinan. Boleh ambil ini kalau sudah begini. Boleh pinjam HP, ada waktunya 10 menit. Tetapi jangan lupa bukunya dibaca dulu, disimak ayah di sini, dan hafalannya dihafalkan dulu. Baru boleh nyetel TV atau main HP-nya 10 menit. 10 menit diminta kok malah nangis. Oh, baru seru-serunya kok diminta. Boleh, nangis dulu nggak apa-apa karena tadi sudah sepakat. Ya, yuk nangis dulu, HP-nya dimatiin ayah ya. Nangis, nggak apa-apa. Nanti anak itu kalau sudah capek nangisnya akan berhenti. Jangan khawatir, anak nggak bakalan nangis selama seharian. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kalau ada anak-anak yang nangis, biasanya saya yang menghandle, dan itu nggak sampai lama, insya Allah. Begitu ya. Jadi anak-anak itu hanya butuh komunikasi. Kenapa kok rewel? Karena komunikasinya dengan orang tua itu kurang. Begitu Bapak Ibu. Next ya. Nah, ayah bunda, biasanya orang tua itu mengkhawatirkan. Aku bekerja dari mata terbuka sampai mata tertutup lagi. Demi apa coba nak? Makanya ibu gak bisa nemenin kamu belajar. Kan ibu harus bangun pagi kerja sampai nanti malam. Kamu gak ketemu ibu lagi, kamu sudah bubuk. Karena ibu itu mau beli rumah, rumahnya besok buat kamu. Tanah juga loh, ibu sudah beli tanah itu di sana ada, di sana ada, di sana ada. Itu buat kamu, buat kakak, buat mana. Jadi Bapak Ibu, bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, akan tetapi apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Begitu ya. Biasanya orang tua itu yang dikhawatirkan, nanti kalau aku sudah tua, aku tidak mampu bekerja, nanti anakku bisa nggak? Sekolahnya bagaimana?
Terus nanti kerjanya bagaimana? Nanti anakku malah hidupnya kurang terjamin dan lain sebagainya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi itu tidak mewariskan harta dan benda kepada anak-anaknya, melainkan ilmu. Apa ayah bunda? Ilmu. Ilmu atau ilmu itu kan tidak hanya ilmu nahwu, ilmu sharaf, begitu ya. Ilmu itu adalah skill, kemampuan berperan dalam hidup ini. Misalnya anak jatuh, mampu nggak dia bisa menolong dirinya sendiri? Ketika aku jatuh, aku bangun minta tolong, atau aku teriak-teriak, atau aku menyalahkan temanku, atau bagaimana? Ketika aku melihat temanku jatuh, aku tertawa, atau aku menolong, atau aku lari-lari mencari orang. Nah, seperti itu. Itu kemampuan dalam dirinya sendiri, dimulai dengan anak-anak usia PAUD itu, kemampuan dasar seperti itu. Makanya anak-anak yang sudah mampu mengendalikan emosi contohnya apa? Sudah tidak nangis ketika ditinggal, berarti itu sudah ada komunikasi, baik itu dengan bundanya maupun dengan orang tuanya maupun dengan teman-temannya. Kenapa kok aku ditinggal? Karena aku sekolah dulu, ayah dan ibu bekerja, nanti dijemput. Kalau yang masih nangis, berarti dalam proses belajar untuk mengendalikan diri. Bunda, kalau yang itu kok cuma ditungguin 3 hari, kok anakku kok lama? Karena setiap anak itu tadi berbeda. Ngerti nggak? Ada yang cepat, hari pertama tidak usah ditungguin. Tuh, ada bundanya, tuh ada temennya, ibu pulang ya, ada, oh langsung dada. Ada yang sampai 2 minggu masih rewel, masih nangis. Mereka sedang berproses. Jadi ayah dan bunda yang harus butuh memahami bagaimana karakter anak-anaknya. Oh, ini sedang berproses. Nggak apa-apa, nangis dulu. Nanti kalau sudah di sekolah, nanti boleh nangis sama bundanya. Nanti dipeluk sama bunda. Nanti mama berangkat kerja dulu, nanti siang dijemput. Meskipun anak-anak nangis, tetap diajak komunikasi. Iya, nggak apa-apa. Yuk, nangisnya di dalam sana sama bunda ya. Dadah anakku, mama pergi dulu, assalamualaikum. Begitu. Jadi ayah bunda, ketika kita meninggalkan ilmu untuk anak-anak kita, maka harta dan benda itu bisa mereka dapatkan sendiri. Contohnya, coba bunda tak tanya, bapak ibu yang di sini itu yang sudah sukses, ya, kerjanya sudah luar biasa, bahkan sudah bisa membuka usaha dan lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Apakah juga dulu harus dibawakan orang tuanya, dulu ditinggali rumah, tanah, mobil, perhiasan dan lain sebagainya? Mboten nggih. Nah, itu juragan-juragan itu enggak. Tetapi ilmu dalam berdagang, ilmu dalam mengajar sehingga bisa menjadi guru yang baik, ilmu dalam berdagang sehingga menjadi pedagang yang sukses, ilmu dalam bercocok tanam sehingga bisa menjadi petani yang sukses, ilmu dalam menjahit sehingga bisa menjadi penjahit yang sukses, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya ilmu untuk anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, di samping kita mengkhawatirkan akan kemakmuran anak-anak kita, maka kita juga harus mengkhawatirkan akan kemampuan anak-anak kita dalam bertahan hidup, terutama melatih anak-anak kita untuk membiasakan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan membantu orang tua. Kalau ditinggali harta benda yang banyak tetapi tidak berilmu, saya yakin harta benda yang Bapak Ibu tinggalkan itu akan habis terjual. Ngerti nggih? Itu. Next, Bunda. Nah,
Sebelum masuk ke tahapan ini ada satu video. Coba Bu. Video ini mengisahkan tentang unschooled parents, orang tua yang sebenarnya tidak bersekolah, tapi dia mampu mendidik anak-anaknya untuk mengatasi problem. Bukan ini. Oh iya iya. Suaranya nggak ada. Oh ya, enggak apa-apa, karena ada kendala ya. Jadi itu seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara anaknya untuk berjualan. Karena tidak sekolah, anaknya kepingin sekolah juga tidak mampu membiayai. Akhirnya ibu mengajarkan anaknya cara berjualan. Dan di akhir cerita, alhamdulillah anaknya dari yang awalnya hanya jualan buah, kemudian menjadi jualan es krim dan lain sebagainya. Jadi kesuksesan itu dimulai dari ayah dan bunda dalam mendidik anak-anak semuanya. Begitu deh. Langsung saja lanjut ke ayah bunda. Kemampuan orang tua mendidik anak itu ada batasnya. Ada apa mboten Bu? Ada ya. Bahkan kami guru-guru di sekolah itu juga ada batasnya. Mungkin panjenengan mengira bahwa saya itu karena punya anak 5 mungkin pinter yo Bunda Ari mendidik anak-anaknya. Siapa yang bilang? Itu juga butuh air mata, butuh pengorbanan yang luar biasa. Begitu ya. Jadi mari kita semua belajar. Saya terutama dan juga panjenengan semuanya dan bunda-bunda ini yang belum memiliki putra semuanya ya, bunda-bundanya ya. Ini semoga juga dari sini bisa belajar sejak dini bagaimana mendidik putra-putrinya. Kita orang tua itu mendidik anak-anak itu ada batasnya. Kenapa? Meskipun kita menginginkan anak-anak kita yang meminta, kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, tetapi pada hakikatnya yang menciptakan anak kita itu adalah Allah, maka semuanya itu adalah miliknya. Makanya kita hanya terbatas saja kemampuannya. Kita tidak akan bisa menjadikan anak-anak kita itu seperti yang kita mau. Karena ada sang pemiliknya yang sudah menuliskan itu sejak dari awal. Itulah sebabnya ada hak-hak anak. Jadi Sayyidina Umar, Khalifah Umar itu pernah didatangi oleh seorang ayah yang mengajak anaknya. Si ayah ini mengadu kepada Khalifah Umar, "Wahai Khalifah, anak saya ini sangat bandel. Nah, saya mohon nasihatnya, bagaimana saya mendidik anak saya ini biar tidak bandel." Kata Khalifah, "Apakah kamu sudah memberikan hak-hak kepada anakmu?" Maka tanya lagi si ayah tadi, "Apa haknya anak-anakku itu?" Ya Khalifah,
Haknya adalah memilihkan ibu yang baik untuk anakmu. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ayah-ayah sudah memilihkan ibu yang baik buat anak-anaknya? Ayo, bapaknya Mbak Salma, bapaknya Mas Agam, ayahnya Mas Arkar, ayahnya Mas Azril, silakan dijawab. Sudah, sudah dong. Jangan belum, nanti kalau ibunya tahu marah ya. Sudah, pokoknya pilihan saya itu yang terbaik, ibunya anak-anakku itu yang terhebat. Nah, berarti jika itu sudah yang terbaik, salah satu haknya anak-anak berarti sudah dilaksanakan. Tetapi baik itu kan versinya masing-masing, ya. Nah, yang baik menurut ayahnya Mbak Salma belum tentu baik menurut ayahnya Mas Azam dan seterusnya, Mas Agam dan seterusnya. Begitu. Kemudian yang kedua, haknya anak itu diberikan nama yang baik. Oh, namanya baik sampai panjang sekali, kalau dibaca nggak putus-putus. Ada 5 atau 6 misalnya. Gak usah kepanjangan, kasihan anaknya nanti di SD kan disuruh nulis nama lengkap itu Bu, sampai nggak muat tempatnya dan sampai lupa, nggak ingat. Namanya ini namaku ayo ditulis, nggak bisa karena ibunya memberikan namanya kepanjangan, begitu ya. Jadi diberikan nama yang baik itu ya berarti ya bermakna baik, begitu. Karena pepatah mengatakan nama adalah doa. Kalau yang namanya syayatin berarti dia berharap menjadi syaitan begitu. Itu. Kemudian hak yang ketiga itu adalah memberikan penghidupan yang baik, yang layak, bukan yang mewah, tapi yang baik. Berarti rizki yang panjenengan dapatkan untuk memberikan makan kepada anak-anak dan keluarga itu rizki yang thayyib, yang halal, jangan tercampur dengan rizki yang haram. Karena sedikit saja rizki yang haram itu tercampur di tubuh kita, maka itu akan sulit dihilangkan karena sudah mendarah daging, begitu ya. Itu. Dan kemudian memberikan pendidikan yang baik. Apakah sudah diberikan pendidikan yang baik? Nggak tahu, pokoknya aku pasrah deh bunda kono ya. Pokoknya tolong ibu, anakku diulang sing apik wong kula ki sibuk. Nah, monggo mulai sekarang sesibuk apapun kita, pastikan ada quality time dengan anak-anak kita. Pastikan ada waktu yang bermanfaat dengan anak-anak kita. Tanya apa kesukaannya, tanya siapa temannya. Ini kadang-kadang ada kok ayah bunda yang japri gitu ya, cerita, bunda tadi mas ini cerita, mas ini, oh berarti ini juga meskipun sibuk dia tetap perhatian, dia tetap ada waktu bercerita buat anak-anaknya, begitu. Next bunda. Oh belum ya, itu yang tadi, coba. Nah, kemampuan orang tua mendidik anak itu ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah itu tidak terbatas. Maka ayah bunda, mari kita iringi proses mendidik anak dengan doa. Karena salah satu doa yang paling mustajab, yang insya Allah akan diijabah oleh Allah itu adalah doa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibunya. Jadi buat para ibu berbahagia dan berbanggalah kalian. Kalian itu sepenuhnya menjadi pintu surga buat anak-anak kalian. Maka bicaralah yang baik dengan anak-anak. Nek jengkel angin-angin, kata-katanya tetap sing apik. Ngoten nggih? Pancen cah kok kandhane angel orang dendeng mancen cah jangan ya. Ya Allah, hebatnya Mbak
siapa misalnya Mbak Mariam hari ini kok mau berangkat sekolah nangis, oh enggak apa-apa, besok mau jadi dokter, ya misalnya begitu. Saya juga mulai mempraktekkan itu, Bu. Yang kecil itu kadang-kadang agak rewelan, kebetulan kondisinya kurang sehat setelah ditinggal abang itu sakit-sakit agak lama rewelan ngoten nggih. Ya Allah, anak kok pinter, cantik, hebat, ngoten. Memang mau nggak mau harus seperti itu, jadi nek nyeneni anaknya meskipun kita itu di sini jengkel, kok jadi wong tua kadang salah arep ditinggal kerja, salah arep ditinggal nyambut gawe, malah anaknya rewel. Tapi tetap apapun yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita sebagai ibu itu harus yang baik-baik buat anak-anak kita. Sekali saja ibu berucap tidak baik kepada anak-anak kita, maka hasilnya juga ayah bunda sendiri yang akan merasakan. Jadi tetap bersikap baik kepada anak-anak kita, meskipun itu di kala-kala anak-anak sedang menyenangkan maupun sedang bikin geleng-geleng kepala. Mboten mah itu panjenengan punya mungkin ada yang 1, 2, 3 putra putri, sing Mbak Yuni ini, sing Adini ini, begitu. Sama saja, setiap ibu pasti seperti itu. Saya juga merasakan. Tetapi insya Allah ketika kita sudah niat bahwa mendidik anak-anak itu tugas saya, ini perintah saya sendiri yang meminta. Kalau misalnya tiba-tiba Allah itu mengambil, padahal itu milik Allah, saya pasti akan nangis. Rela betul, Bu. Jangan, saya itu inginnya saya meninggal duluan baru nanti anak saya sudah tua begitu. Ngoten nggih? Nah, mono ampun diseneni, tetapi yo ampun dilenake. Ngoten nggih? Jadi tetap kita dampingi pendidikannya, kita tuntun sesuai dengan akidah kita bimbing, kita ajak sholat ketika waktunya sholat, kita ajak ngaji ketika waktunya ngaji, sehingga anak-anak ini nanti bisa menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayah bunda, demikianlah parenting hari ini, dan point of view untuk parenting hari ini adalah orang tua adalah tempat belajar yang terbaik bagi anak-anak. Kemudian berikanlah contoh dan perilaku yang baik untuk anak-anak kita, karena sejatinya ayah dan ibu itu adalah guru yang utama dan pertama sebelum anak-anak itu mengenal yang lainnya, itu ya orang tua dulu yang dikenal. Makatan dari saya. Dan sekali lagi dalam 3 bulan ini nanti ada laporan CP atau capaian perkembangan. Jadi di kurikulum Merdeka ini, kalau dulu kita memakainya laporan perkembangan anak, di kurikulum Merdeka ini kita ganti bahasa memakai CP, capaian perkembangan. Sebenarnya hampir sama, tetapi di capaian perkembangan ini nanti lebih simpel. Kita hanya menguraikan 3 poin, yang 3 poin ini sudah mencakup dari 6 indikator atau 6 aspek perkembangan, termasuk nilai agama dan moral, kemudian jati diri, dan kemudian literasi. Begitu ya. Jadi nanti untuk laporan capaian perkembangan itu nanti hanya sederhana, berupa sederhana, selebihnya nanti ayah bunda untuk tahu bagaimana perkembangan putra putrinya selama 3 bulan bisa dikomunikasikan dengan bunda-bundanya, bisa ditanyakan gimana di sekolah, mau kegiatan atau enggak. Tapi insya Allah kegiatan-kegiatan di sekolah bunda-bundanya sudah sering mengirimkan ya. Nah begitu. Jadi dulu memang kami di sekolah alam memang seperti itu. Jadi ada komunikasi dengan orang tua itu setiap hari. Kami sampaikan laporannya. Ini loh kegiatannya anak-anak. Gitu. Begitu juga di status WA itu sering saya posting, tujuannya apa? Biar ada komunikasi. Oh, ibu yang di rumah itu tahu. Kayak kerja kayak gini. Oh, anakku loh mau ya mengerjakan. Padahal tadi tak tinggal gerung-gerung loh. Nah misalnya.
itu bentuk tanggung jawab kami untuk melaporkan ke panjenengan. Tidak hanya 3 bulanan atau semesteran, bahkan kadang-kadang harian. Tapi mohon maaf kalau misalnya kok pas hari apa bundanya juga bolong nggak memberi informasi, ya kan bunda juga kadang-kadang sibuk juga, ada administrasi lain yang harus dikerjakan. Nah, harapannya Bapak Ibu, kalau sudah dikirim foto kegiatan, bundanya itu pengen sekali dapat paling enggak apa ya, balasan dari orang tua sebagai tanda, oh berarti orang tua itu membaca pesan saya, sudah dibikin ke video, dikirim ke foto, didiemin saja. Bundanya, bunda ini harus dikirim ke grup apa nggak usah toh, ya dikirim di grup biar orang tua tahu di rumah. Nah tapi kayaknya kok nggak ada respon dari orang tua. Oh nggak apa-apa, mereka sibuk gitu nguntingi bayam teng sawah. Ngoten nggih. Jadi saya ngeyem-yem bundane nggih ngoten. Nah ngoten nggih. Dadose harapannya ketika ada info paling nggak 1 atau 2 lah sudah cukup. Oh sudah ada yang baru 2 ya sudah. Nek enggak sama sekali kan bundanya besok lagi kayaknya mau kirim itu, oh mungkin bundanya paling enggak membaca, sudah sibuk enggak usah saya kirim gitu. Ngerti nggih? Nah, kemudian saya juga di sini mau mengucapkan permintaan maaf atas nama bunda-bunda jika selama 3 bulan ini dalam mendampingi putra-putri panjenengan masih banyak kekurangan. Bunda-bundanya ini masih muda-muda semua. Sebenarnya pengalamannya dalam mendidik anak-anak kan masih nihil, tetapi dengan ilmu yang mereka dapatkan, insya Allah mereka tetap bisa menghandle anak-anak yang masih belum mandiri. Bu, anak saya tuh kalau di rumah nggak mau loh bubuk siang. Nah di sini sama Bunda Ulin, sama Bunda Lia, sama Bunda Rida kok di foto kok mau bubuk toh. Padahal nek di rumah itu ya tak jaga diri bu. Nek angel dikonturuki malah melayu-melayu dolan-dolan tekan kono. Itu menunjukkan bahwasanya yang memiliki anak itu, mohon maaf, kadang ternyata belum bisa menghandle anaknya untuk bubuk siang. Nah, yang belum memiliki anak kok bisa, itu wallahu a'lam. Itulah tugas mereka sebagai pendidik. Ngerti nggih? Jadi kita sama-sama saling bantu-membantu, support-mensupport. Misalnya anak-anak sing mau tiba nang sekolahan melencet, tinggal WA bundanya, bunda ini tadi jatuh. Kadang-kadang bundanya lupa WA. Tahu-tahu sudah dikasih. Kalau kami pakainya minyak hijau. Kalau betadine itu kan sakit, anak-anak takut kering. Nah, pakai minyak hijau biar cepat kering. Itu dari apa itu ya? Dari apa saya lupa. Dan tidak bermaksud promosi karena saya tidak jual, ya. Itu biar cepat kering. Itu dikasih minyak hijau. Tapi kadang-kadang bundanya lupa WA. Nanti tahu-tahu di rumah, bunda ini kok ada lecet di kaki. Iya, tadi jatuh. Tapi saya juga maklum, ibu-ibu itu kalau di rumah anaknya jatuh, usir ibu lecet. Tapi nanti begitu di sekolah anaknya jatuh lecet sedikit-sedikit, bunda ini apa? Gitu ya. Masakan ketawa, gitu. Tidak apa gitu ya. Jadi ini pemberitahuan buat bunda-bunda juga. Memang jadi orang tua itu seperti itu. Biasa kalau jenengan punya putra di rumah itu diseneni nek dibongkar. Pelean, mulakno. Tapi begitu di sekolah jatuh, di foto bunda, ini kok ada luka. Tadi kenapa? Nah seperti itu. Itulah anak itu adalah qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Sama halnya ketika anak-anak kita itu diureng-ureng, begitu Pak Nek mulakno dadi Pak mau pancen ini sama lagi nyeneni. Enggak boleh anaknya diseneni orang lain. Nek sing nyeneni kita itu boleh-boleh saja, wong itu sing melahirkan saya, sing ngrekoso saya, tak seneni ra apa-apa, Pakmu rasa melu-melu. Nek Pakmu melu-melu, jangan begitu nggih. Itulah ibu-ibu, ngoten nggih. Jadi saya mohon maaf, kemarin itu ada Bu yang sempat kami cari. Jadi satu anak itu nyerempet ngejar kucing di sana itu, kami sampai ke mana-mana mencari anaknya itu.
sampai bundanya. Saya lari sampai ke jalan. Padahal sini tutupan, sini ada Pak Tukang, bundanya juga ada yang di sini. Ini anak kok gak ketemu di mana ini, ya Allah Gusti. Terus panik kabeh bundanya. Piye tuh ini? Gimana tuh ini? Sampai anak-anak pondok itu tak kerahke semuanya mencari, disebar ke sana-sana. Ternyata di belakang kursi gitu ya. Itu juga namanya anak-anak. Dan mohon doanya semoga anak-anak di sini diberikan kesehatan. Jadi banyak sekali ini yang kemarin juga izin ada 10 anak kegiatan berenang itu sebenarnya kemarin saya juga mau diadakan itu anak-anak kok banyak yang sakit, tidak diadakan itu sudah menjadi program, akhirnya ya diadakan yang siap berangkat ya berangkat, yang tidak ya tidak apa-apa, mungkin di lain waktu bisa diajak orang tuanya sendiri, begitu ya. Terima kasih ayah bunda, jika ada salah-salah kata dari saya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum saya akhiri, terima kasih atas sumbangan, dukungan dan infak panjenengan semua untuk pembangunan musola El Hakim ini. Insya Allah ini sudah masuk ke tahap pembuatan kamar mandi dan nanti kita akan buka kotak infaknya, itu sudah berjalan 2 bulan Insya Allah untuk pembelian keramik. Harapannya nanti infak-infak yang selanjutnya juga untuk penyelesaian ini nanti, sehingga selama bangunan musola ini ada dan digunakan oleh anak-anak seterusnya, pahalanya bisa mengalir untuk panjenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan panjenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Arin